Assalamualaikum, sahabat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga hidup sahabat penuh berkah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, bayangkan jika kalian terus dihina miskin oleh ibu mertua, padahal tanpa ia tahu, kalian justru lebih sukses dari yang dibayangkan. Inilah kisah Handina, menantu yang selalu direndahkan, hingga saat hamil, rahasianya akhirnya terungkap. Bagaimana reaksi ibu mertuanya? Akankah penyesalan datang terlambat? Saksikan kisah haru dan penuh perjuangan ini sampai akhir. Andina menarik napas panjang sebelum membuka pintu rumah mertuanya. Hatinya bergetar setiap kali melangkah masuk, bukan karena rumah itu tidak nyaman, tetapi karena perlakuan ibu mertuanya, Dewi, yang selalu membuat dadanya sesak. Sejak awal pernikahannya dengan Agung, Andina sudah terbiasa dengan tatapan penuh hinaan dari wanita itu. Tak terhitung berapa kali Dewi menyindirnya, merendahkannya, dan bahkan membanding-bandingkan dirinya dengan menantu lain yang katanya lebih terhormat. Perempuan miskin. Sudah menikah tapi masih menumpang di rumah mertua. Apa kamu tidak punya malu? Suara Dewi menggema di ruang makan ketika Andina baru saja meletakkan piring di atas meja. Andina hanya menunduk, menggigit bibirnya agar tidak menangis. Di sudut ruangan, Agung mengepalkan tangan, berusaha menahan amarahnya terhadap ibunya sendiri. Namun, Andina lebih memilih untuk tetap diam. Dewi tak pernah tahu bahwa menantunya ini bukan sekadar perempuan biasa. Andina memiliki bisnis pakaian online yang telah berkembang pesat sejak sebelum ia menikah. Ia bukan tipe yang suka memamerkan apa yang ia miliki. Baginya, kebahagiaan rumah tangga jauh lebih penting daripada pengakuan orang lain. Tapi sayangnya, Dewi hanya melihat apa yang tampak di permukaan, menantu yang masih tinggal di rumahnya, tanpa mengetahui alasan sebenarnya. Di setiap sudut rumah itu, Andina selalu merasa seperti orang asing. Setiap langkahnya seakan diawasi, setiap gerakannya selalu dikritik. Bahkan ketika ia membantu pekerjaan rumah, Dewi tetap menemukan alasan untuk mencacinya. Kamu tidak bisa bersih-bersih dengan benar. Dasar perempuan tidak berguna. Kalimat itu seringkali menusuk hatinya lebih dalam dari pisau yang paling tajam. Namun, Andina tetap bertahan. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai Agung. Suaminya adalah satu-satunya alasan ia tetap kuat menghadapi semua ini. Setiap malam, Agung akan menggenggam tangannya dan berbisik lembut, "Sabar, sayang. Aku berjanji, suatu hari kita akan memiliki rumah sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu terus seperti ini." Kata-kata itu menjadi penguat di tengah badai yang ia hadapi. Tapi hati manusia ada batasnya. Malam itu, setelah bertahan sekian lama, Andina akhirnya menangis terisak di dalam kamar. Ia menutup mulutnya agar suaminya tidak mendengar. Kehamilan yang baru ia ketahui beberapa hari lalu membuat emosinya semakin rapuh. Ia ingin sekali memberitahu Agung tentang calon bayi mereka, tapi ketakutan menghantuinya. Bagaimana jika Dewi semakin membencinya? Bagaimana jika ia dianggap lebih merepotkan karena akan segera memiliki anak? Di luar kamar, Dewi masih terus bergumam, mencela menantu yang dianggapnya sebagai beban. Andina menutup telinganya, membiarkan air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. Ia mengingat kembali setiap penghinaan yang diterimanya sejak hari pertama pernikahan, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya, apakah bertahan adalah keputusan yang benar? Saat itu juga, di dalam keheningan yang menyakitkan, Andina bertekad. Jika suatu hari kebenaran terungkap, ia tidak akan mengemis belas kasihan.
Ia hanya ingin menunjukkan bahwa selama ini, ia bukan perempuan lemah seperti yang Dewi sangka. Pagi itu, Andina berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang sedikit pucat. Kehamilan ini membuat tubuhnya lebih mudah lelah, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja. Ia tahu, jika Dewi melihatnya dalam keadaan lemah, ia hanya akan mendapat cercaan baru. Lihat, dasar menantu pemalas. Baru sedikit bekerja sudah mengeluh. Andina bisa membayangkan dengan jelas bagaimana kalimat itu akan keluar dari mulut mertuanya. Saat ia melangkah keluar kamar, suara Dewi sudah terdengar dari ruang tamu. "Agung, sampai kapan kau akan tinggal di sini dengan istrimu itu? Apa kau tidak malu menjadi suami tak berguna? Harusnya kau menafkahinya, bukan malah membiarkannya menempel di rumah orang tua." Suara Dewi begitu tajam, menyayat hati Andina yang berdiri di sudut ruangan, mendengar semuanya. Agung menghela napas panjang. "Bu, kami memang masih di sini, tapi kami sedang membangun rumah. Tinggal sebentar lagi jadi, Bu. Bersabarlah." Suaranya tetap lembut, berusaha menenangkan ibunya. Namun, Dewi mendengus sinis. "Hah? Membangun rumah? Dengan uang dari mana? Gaji kecilmu itu bahkan tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari." Andina mengepalkan tangannya, menahan diri untuk tidak bicara. Betapa ingin ia mengatakan bahwa sebagian besar dana pembangunan rumah mereka berasal dari bisnisnya. Namun, ia tahu jika ia mengatakannya sekarang, Dewi hanya akan semakin membencinya. Hari itu, Andina lebih banyak diam. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, ia kembali ke kamarnya dan membuka laptopnya. Bisnis bajunya semakin berkembang. Setiap hari, puluhan bahkan ratusan pesanan masuk, dan Andina dengan teliti mengatur semuanya. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang tahu bahwa dalam 1 bulan, penghasilannya bisa mencapai puluhan juta, bahkan lebih dari yang Agung dapatkan sebagai pegawai kantoran. Namun, tubuhnya mulai memberi peringatan. Rasa mual kembali datang, membuatnya buru-buru berlari ke kamar mandi. Ketika ia keluar, Dewi menatapnya dengan tajam. "Kamu sakit? Atau cuma malas saja?" ucapnya ketus. Andina mencoba tersenyum. "Tidak, Bu. Saya baik-baik saja," jawabnya pelan. Tapi Dewi tidak puas. "Jangan pura-pura lemah di rumah ini. Kalau sakit, pulang saja ke rumah orang tuamu." Bentakan itu membuat Andina terdiam. Dadanya terasa sesak, tapi ia tetap berusaha menenangkan diri. Saat malam tiba, Andina duduk di teras bersama Agung. Ia ingin sekali memberitahu tentang kehamilannya, tapi entah mengapa lidahnya terasa keluh. Ia takut menambah beban pikiran suaminya. Namun, ketika Agung meraih tangannya, hatinya terasa lebih tenang. "Kamu kelihatan lelah, sayang. Ada yang mau kamu ceritakan?" tanyanya lembut. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh juga. Andina menggeleng, lalu tersenyum kecil. "Aku hanya ingin cepat pindah dari rumah ini, Mas." Suaranya bergetar, penuh luka yang tak terlihat. Agung menghela napas dan mengusap punggungnya pelan. "Aku janji, sebentar lagi. Bertahanlah sedikit lagi, sayang." Tanpa mereka sadari, dari balik pintu, Dewi mendengar percakapan itu. Matanya menyipit, merasa kesal bahwa menantunya seakan ingin pergi dari rumahnya. Ia tidak tahu bahwa kepergian Andina kelak akan menjadi pukulan yang paling menyakitkan baginya. Sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi akan segera terungkap, dan penyesalan tidak akan bisa dihindari. Hari itu hujan turun dengan deras,
membuat suasana rumah semakin dingin dan suram. Andina duduk di tepi ranjang, tangannya mengelus perutnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Ia tahu, cepat atau lambat ia harus memberitahu Agung tentang calon buah hati mereka. Namun, sebelum ia sempat berbicara, pintu kamarnya terbuka dengan kasar. Dewi berdiri di ambang pintu dengan tatapan penuh kebencian. "Andina, cepat keluar dan bersihkan dapur. Jangan hanya bermalas-malasan di kamar seperti putri raja." Suaranya tajam, menusuk hati Andina. Ia menunduk, menahan rasa lelah dan mual yang semakin kuat. Agung yang baru pulang kerja mendengar suara ibunya dan segera menghampiri. "Bu, biarkan Andina istirahat. Dia sedang tidak enak badan," katanya, mencoba membela istrinya. Namun, Dewi justru semakin marah. "Sakit apa? Jangan mengada-ada. Aku tidak sudi punya menantu pemalas." Andina akhirnya tidak tahan lagi. Dengan suara bergetar, ia berkata pelan, "Bu, saya hamil." Ruangan mendadak sunyi. Agung menatap istrinya dengan mata terbelalak, antara terkejut dan bahagia. Sementara itu, ekspresi Dewi berubah drastis. "Apa?" Suaranya melemah, tetapi masih terdengar penuh ketidakpercayaan. Agung segera menarik Andina ke dalam pelukannya. "Sayang, kenapa tidak bilang dari dulu?" Ada kelegaan dan kegembiraan dalam suaranya. Namun, sebelum Andina bisa menjawab, Dewi menghempaskan napas kasar. "Bagus. Sekarang kau malah makin merepotkan anakku. Kau pikir bisa membesarkan anak dengan kondisi seperti ini?" Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hati Andina. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak pernah meminta untuk diperlakukan seperti ini. Ia tidak pernah meminta untuk dihina setiap hari. Tapi mengapa Dewi begitu membencinya? Agung tidak bisa menahan emosinya lagi. "Cukup, Bu. Sampai kapan Ibu akan merendahkan Andina? Dia istri saya. Dia ibu dari anak saya." Suaranya menggema di ruangan itu, membuat Dewi terdiam. Ini pertama kalinya Agung membentak ibunya. Dewi mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. "Jangan kau lawan ibumu sendiri hanya karena perempuan ini, Agung," katanya tajam. Namun, Agung tidak mundur sedikit pun. "Saya tidak melawan, Bu. Tapi saya tidak akan diam jika istri saya terus disakiti." Andina yang masih menangis mencoba menarik lengan suaminya, meminta agar Agung tidak memperpanjang pertengkaran ini. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa luka ini tidak akan sembuh begitu saja. Malam itu, Andina duduk di depan laptopnya, mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaannya. Tiba-tiba, tanpa sengaja, laptopnya tertinggal dalam keadaan terbuka di ruang tamu ketika ia pergi ke dapur. Saat ia kembali, jantungnya hampir berhenti berdetak. Dewi sedang menatap layar laptopnya dengan mata melebar. Pada layar, terlihat transaksi bisnis Andina dengan nominal yang mencengangkan. Puluhan juta masuk ke rekeningnya setiap hari. Dewi yang selama ini menganggap Andina tidak berguna kini dibuat terpana. "Apa ini?" Suaranya terdengar gemetar. Andina menggigit bibirnya. Ia tahu saat ini ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. "Bu, saya punya usaha baju sendiri," jawabnya lirih. Dewi mengerutkan dahi, masih belum bisa percaya dengan apa yang ia lihat. "Jangan bercanda. Dari mana kau bisa mendapatkan uang sebanyak ini?" Suaranya bergetar, antara terkejut dan tidak terima. Agung yang baru saja masuk ke ruang tamu melihat wajah ibunya yang penuh keterkejutan. Ia menatap layar laptop Andina, lalu tersenyum kecil.
"Ibu, selama ini Andina yang banyak membantu perekonomian kami. Dialah yang membiayai pembangunan rumah kami." Wajah Dewi memucat. Jantungnya berdetak kencang. Selama ini ia merendahkan Andina, menghinanya sebagai menantu miskin dan tidak berguna. Tapi ternyata, Andina justru lebih sukses dari yang ia bayangkan. Lebih sukses bahkan dibandingkan anaknya sendiri. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menusuk hatinya. Sebuah perasaan asing yang jarang ia rasakan, penyesalan. Namun, sayangnya, semua sudah terlambat. Andina sudah terlalu lelah untuk mencari pengakuan dari seseorang yang selalu memandang rendah dirinya. Kini, ia hanya ingin pergi dan menjalani hidupnya dengan tenang. Dewi masih terpaku di depan layar laptop Andina, matanya membelalak melihat angka-angka besar yang selama ini tidak pernah ia bayangkan berasal dari menantu yang selalu ia hina. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak, dan untuk pertama kalinya, ia merasa begitu kecil di hadapan Andina. Semua hinaan yang pernah ia lontarkan kini berbalik menyerangnya, menghantam harga dirinya seperti ombak besar yang tak bisa dihentikan. Andina berdiri di ambang pintu, memandangi wajah mertuanya yang terlihat syok. Tidak ada kebanggaan di hatinya melihat Dewi akhirnya mengetahui kebenaran. Justru ada luka yang semakin dalam. Selama ini, ia diam bukan karena lemah, tapi karena menghormati Dewi sebagai ibu suaminya. Namun, penghormatan itu justru dibalas dengan penghinaan yang tiada henti. Agung melangkah mendekati ibunya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meski ada kemarahan yang masih tersisa. "Bu, sekarang ibu tahu kan? Andina bukan perempuan yang tidak berguna. Dia bukan beban seperti yang ibu kira," katanya lirih. Ada kekecewaan dalam suaranya, kekecewaan seorang anak terhadap ibunya sendiri. Dewi akhirnya menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Wajahnya yang biasanya penuh kesombongan kini tampak kusut dan kehilangan sinarnya. Aku tidak tahu." Suaranya melemah, tidak lagi sekeras biasanya. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa menantu yang selama ini ia anggap rendah justru memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Namun, sesal selalu datang terlambat. Dan penyesalan Dewi semakin bertambah ketika Agung berkata dengan tegas, "Bu, minggu depan kami akan pindah ke rumah kami sendiri." Dewi menatap Agung dengan mata melebar, hatinya terasa seperti ditusuk. "Apa? Kalian akan meninggalkan ibu?" Suaranya terdengar penuh kepanikan. Andina mengangguk pelan, lalu tersenyum kecil, tetapi ada kepedihan di balik senyumnya. "Kami sudah cukup lama tinggal di sini, Bu. Kami ingin memiliki rumah sendiri, membangun keluarga kami sendiri," katanya dengan suara tenang. Namun, bagi Dewi, kata-kata itu terdengar seperti hukuman. Dewi meremas ujung bajunya. Ia ingin memohon agar mereka tetap tinggal, ingin meminta maaf atas semua kesalahannya. Namun, bibirnya terasa terkunci. Ego yang selama ini ia bangun dengan begitu tinggi membuatnya sulit untuk merendahkan diri. Ia hanya bisa melihat Andina dan Agung berjalan pergi meninggalkannya di ruang tamu, membawa serta harapan baru mereka. Malam itu, Dewi duduk sendirian di ruang tamu yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara Andina yang biasanya bekerja di laptopnya, tak ada suara lembut Agung yang menenangkan istrinya. Rumah yang selama ini ia bangga-banggakan kini terasa begitu hampa. Ia baru menyadari, kepergian mereka bukan hanya berarti kehilangan menantu yang selama ini ia hina, tetapi juga kehilangan anaknya sendiri. Air mata yang selama ini enggan ia keluarkan akhirnya jatuh juga. Namun, semua sudah terlambat. Andina dan Agung telah membuat keputusan mereka. Dan Dewi hanya bisa merasakan pahitnya penyesalan yang datang di saat semuanya sudah tak bisa diubah lagi.
Hari kepindahan itu akhirnya tiba. Andina berdiri di depan pintu rumah mertuanya untuk terakhir kalinya. Matanya menelusuri setiap sudut rumah yang pernah ia tinggali dengan segala kepedihan dan penghinaan. Namun, tidak ada kebencian di hatinya. Ia hanya ingin pergi dengan tenang, membangun kehidupan baru bersama suaminya dan calon buah hati mereka. Agung membawa koper terakhir ke dalam mobil, lalu berbalik untuk menatap ibunya yang berdiri kaku di depan tangga. Dewi terlihat jauh lebih tua dari biasanya. Wajahnya kuyu dan matanya sembab, seolah semalaman ia tidak tidur. Namun, meski keheningan begitu menusuk, ia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menghentikan kepergian mereka. Andina menundukkan kepala, memberikan penghormatan terakhir. "Bu, terima kasih sudah menerima saya di rumah ini. Maaf kalau selama ini saya banyak salah." Suaranya lirih, tapi tulus. Namun, Dewi hanya diam, gengsi dan penyesalan bercampur menjadi satu dalam dirinya. Saat Andina melangkah pergi, hati Dewi terasa hancur. Seumur hidupnya, ia tak pernah merasa kehilangan sebesar ini. Ia ingin memanggil mereka kembali, ingin meminta maaf, ingin meraih tangan Andina dan memohon pengampunan. Tapi lidahnya keluh, suaranya tertahan di tenggorokan. Saat mobil yang membawa Andina dan Agung melaju menjauh, Dewi tetap berdiri di tempatnya, menatap punggung mereka yang semakin lama semakin menghilang. Rumah yang dulu selalu penuh suara kini terasa kosong, begitu sepi hingga suara detik jam terdengar begitu nyaring. Malamnya, Dewi duduk sendirian di meja makan. Tangannya tanpa sadar menyentuh kursi tempat Andina biasa duduk, dan dadanya terasa sesak. Ia teringat bagaimana ia selalu menghinanya, selalu memandangnya rendah. Tapi kini, ia sadar bahwa menantu yang ia hina adalah perempuan yang jauh lebih kuat dan lebih baik dari yang ia kira. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Tangisannya pecah dalam kesendirian. Ia menyesali segalanya. Menyesali bagaimana ia memperlakukan menantunya yang sebenarnya begitu sabar dan tulus. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Andina telah pergi, membawa luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Sementara itu, di rumah baru mereka, Andina dan Agung duduk di ruang tengah, menikmati kedamaian yang selama ini mereka impikan. Andina bersandar di bahu suaminya, merasa jauh lebih tenang. "Akhirnya kita bisa memulai hidup baru, Mas," bisiknya. Agung mengecup kening istrinya lembut. "Iya, sayang. Sekarang kita tidak perlu lagi hidup dalam tekanan." Ia mengelus perut Andina dengan penuh kasih. "Anak kita akan lahir di tempat yang penuh cinta, tanpa ada hinaan atau cercaan." Dan di rumah lama yang kini dipenuhi kehampaan, Dewi hanya bisa duduk sendiri dalam penyesalan yang tak berujung, menyadari bahwa kebenciannya telah merenggut sesuatu yang berharga, keluarganya sendiri.